Eternal Secret King, Season 7. Bab 61, Tahap Pengujian Spirit. Dalam 3 hari, lebih dari 500 orang telah berkumpul di depan gerbang batu. Sebagian besar dari mereka adalah makhluk fana yang belum pernah berkultivasi sebelumnya dan ada beberapa lusinan prajurit perbaikan Ki. Setelah 3 hari berlalu, kabut di belakang mereka menjadi suram dan tidak bisa ditembus. Bahkan jika ada orang di luar yang ingin bergabung dengan Ethereal Peak, mereka hanya bisa menunggu tahun depan sekarang. Terlepas dari 500 orang aneh yang menunggu di luar gerbang batu, bahkan kedua anak itu tidak bisa benar-benar menyembunyikan kelelahan mereka setelah 3 hari ketika mereka berdiri di sana sambil mengobrol dengan santai. Kakak senior, berapa banyak dari orang-orang ini yang menurut Anda bisa bergabung dengan sekte? Paling banyak 5. Melalui hutan yang luas itu, suara nyanyian burung dan air mengalir ada di sekitarnya. Dengan demikian, pembahasan kedua anak itu hampir seperti nyamuk berdengung dan tidak ada yang bisa mendengar mereka. Namun, di antara kerumunan, sebuah busur dan pedang yang membawa cendekiawan mengerutkan kening ketika pandangan terkejut melintas di matanya. Mengolah klasik mistik 12 raja-raja iblis di alam bebas tidak hanya mengubah tubuh seseorang. Aspek tempering tubuh akan meningkatkan indera penciuman mereka, transformasi tendon menonjolkan indera penglihatan mereka dan aspek penguatan tulang pendengaran mereka. Semua perubahan mencakup. Meskipun Suzimo adalah dari ras manusia, tubuh fisik dan panca inderanya bahkan lebih tajam daripada Spirit Beast. Terlepas dari suara lembut kedua anak itu, Suzimo mendengar semuanya jelas seperti siang hari. Hanya 5 dari 500 di antara mereka yang bisa diterima ke sekte ini. Itu adalah rasio 1:100. Bagaimana orang bisa membayangkan itu? Suzimo awalnya berpikir bahwa ia akan dapat memasuki Ethereal Peak dengan mudah dengan akar roh surga yang dipinjamnya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak bisa hanya mengandalkan itu. Kondisi bagi seseorang untuk bisa bergabung dengan Ethereal Peak harus sangat ketat atau tidak akan ada begitu banyak orang yang dihilangkan. Ketika Suzimo sedang merenungkan apa yang harus dia lakukan, dia mendengar kedua anak itu melanjutkan. Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar, kakak senior? Pasangan yang sepertinya tidak cocok. Meskipun mereka hanya di level 5 Ki Condensation, mereka sepertinya memiliki aura yang luar biasa. Mereka layak. Oh, sedikit berlemak juga. Dia terlihat agak tajam sehingga dia harus baik-baik saja. Saudara junior, dia bahkan lebih gemuk dari kamu. Hehe. Suzimo menatapnya. Di antara kerumunan, seorang pria dan wanita berdiri di tempat mereka sendiri sedikit lebih jauh, tidak cocok dengan orang banyak. Suzimo berusia sekitar sama dengan pria yang mengenakan jubah ungu dengan alis tajam dan dagu bermata. Dia tampak angkuh ketika tangannya beristirahat di belakang punggungnya dengan mata tertutup, berdiri diam. Sepertinya dia menyatu dengan lingkungan. Wanita itu mengenakan blus putih tanpa cacat dan tampak cantik seperti peri. Namun, penampilannya yang menggerakkan membawa ekspresi dingin di mana orang bisa merasakan dari kejauhan. Suzimo merasa bahwa alasan mengapa pria itu tidak mau cocok adalah karena jijik dan wanita itu hanya tidak mau. Adapun sedikit lemak. Tepatnya, dia sama sekali tidak kecil dan terlihat berusia sekitar 16 tahun. Leher dan pinggangnya tidak bisa keluar dan dia hanya menyerupai ember air yang memiliki 2 kaki gajah saat dia berguling-guling di kerumunan tanpa berhenti. Wajahnya yang gemuk membawa mata manik-manik kecil yang berkibar-kibar. Hanya dalam 3 hari, dia sudah menyatu dengan kerumunan. Kakak senior, bagaimana dengan busur dan pedang pembawa sarjana? Apakah Anda pikir dia punya peluang? Tanya si anak gendut. Suzimo penasaran ketika dia mendengar percakapan itu diarahkan kepadanya, tertarik untuk mengetahui apa yang dipikirkan anak kurus tentang dirinya. Pria itu agak aneh. Meskipun dia seorang sarjana, dia membawa busur besar dan pedang. Saya curiga pasti ada lebih banyak dari senjatanya. Petik 2. Saat itu, sinar matahari yang lembut bersinar melalui tanaman hijau. Matahari telah terbit. Mengatur pakaian mereka, kedua anak itu berdiri di kedua sisi gerbang batu dengan ekspresi tegas. Anak kurus itu berbicara, penerimaan murid Ethereal Peak terdiri dari 3 tahap. Pertama adalah tahap afinitas abadi. Ada afinitas tertentu yang diperlukan bagi seseorang untuk mencapai keabadian. Saya percaya bahwa Anda semua memiliki itu untuk dapat melewati kabut di sini. Tahap kedua adalah tahap pengujian roh. Mereka yang memiliki akar roh kelas unggul, akar roh bumi atau akar roh surga akan mampu mencapai tingkat ketiga begitu mereka melewati gerbang ini. Petik 2. Tahap ketiga disebut tahap hidup dan mati. Mereka yang tahap kedua dapat menaiki tangga batu di belakang saya dan Anda akan melewati begitu Anda mencapai puncak. Tapi saya ingatkan kalian, ini adalah puncak yang sangat berbahaya.
Salah langkah dan Anda akan jatuh ke kematian Anda tanpa mayat. Tolong berhati-hatilah dan jangan memaksakan dirimu. Petik 2. Saat memikirkan itu, semua orang merasakan jantung mereka berdetak kencang karena mereka semua tampak ketakutan. Alasan mengapa mereka ingin bergabung dengan Ethereal Peak adalah karena mereka ingin mencapai keabadian. Jika mereka kehilangan nyawa bergabung dengan sekte, bagaimana mereka bisa mencapai keabadian? Ujung puncaknya diselimuti awan dan tidak bisa dilihat. Jelas bahwa jalan setapak tidak akan mudah untuk didaki. Lusinan prajurit Refinement Ki hadir tersenyum, tampak percaya diri. Mereka semua bisa menginjak langit dengan pedang mereka. Mendaki puncak tidak menimbulkan tantangan sama sekali bagi mereka. Di antara kelompok itu, salah satu manusia adalah pembangkang ketika dia berteriak, bagaimana ini adil? Semua prajurit Refinement Ki itu dapat dengan mudah terbang ke puncaknya tetapi kita harus memanjatnya langkah demi langkah. Petik 2. Salah satu prajurit Refinement Ki mendengus dingin dan mengejek, tidak ada yang seperti keadilan di dunia ini. Jika Anda ingin berbicara tentang keadilan, datanglah kepada saya setelah Anda mencapai Ki Condensation. Kamu, manusia fana tidak bisa berkata-kata dan marah. Dua anak-anak dari Sekte Ethereal tidak terganggu sedikit pun ketika yang gemuk terkekeh. Semuanya, kau terlalu memikirkannya. Jalan itu pasti adil untuk semua orang. Bahkan prajurit Refinement Ki tidak mungkin tidak dapat mencapai puncaknya. Jika mereka tidak hati-hati, mereka juga akan kehilangan nyawa. Petik 2. Seolah-olah dia akan membiarkan sesuatu tergelincir, anak gemuk itu tampak bingung sesaat ketika dia mengubah pernyataannya. Kebanyakan orang hanya berpikir bahwa anak gendut itu mengatakan sesuatu yang salah secara tidak sengaja. Pada jawaban itu, banyak dari manusia yang hadir menghela nafas lega. Namun, puluhan prajurit Refinement Ki tampak mengerikan. Mereka telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh dengan beberapa dari mereka bahkan di level 9 Ki Kondensasi. Jika mereka mati di sini hanya karena mereka ingin bergabung dengan sekte. Su Zimo melirik ke samping. Laki-laki angku berjubah ungu itu masih memejamkan mata seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dikatakan kedua anak itu. Wanita berkulit putih itu mempertahankan ekspresinya yang dingin dengan tatapan pantang menyerah yang tampaknya membeku. Lemak kecil di antara kerumunan masih tertawa dan tampak acuh tak acuh. Ayo, orang pertama, anak kurus mengangkat tangannya dan menunjuk orang pertama yang memasuki gerbang batu. Itu adalah level 7 Ki Refinement Warrior. Pria itu agak gugup ketika dia berhenti di depan gerbang batu. Sambil membungkuk kepada kedua anak itu, dia tersenyum dan bertanya, rekan-rekan Taois, bisakah roh biasa bekerja? Apakah ada kelonggaran? Kedua anak itu menggelengkan kepala. Sambil mendesah, pria itu berjalan menuju gerbang batu. Saat dia mencapai gerbang batu, penghalang air muncul di atasnya dengan 4 lampu berkilauan. 4 elemen, itu adalah akar semangat biasa. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk menerobos gerbang batu, tetapi ia terhalang oleh penghalang air. Dalam sekejap mata, dia bangkit kembali darinya. Kegagalan. Anak gemuk itu tampak meminta maaf ketika dia mengangguk kepada pria itu sebelum mengangkat suaranya kepada orang banyak, selanjutnya. Bab 62, Varian Spirit Root. Pseudo Spirit Root, gagal. Akar roh biasa, gagal. Root roh kelas superior, lulus. Semua orang terus berjalan ke gerbang batu di mana lebih dari setengahnya ditolak. Hanya mereka yang memiliki akar roh kelas tinggi dan di atas yang bisa melewati tahap pengujian roh. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa dengan lelaki angkuh, perempuan berkulit putih, si kecil berlemak dan Susimo. Belum ada akar roh surgawi di antara yang belum diuji. Ada puluhan akar roh bumi dan sisanya semuanya kelas superior. Kedua anak itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekecewaan mereka karena mereka menaruh harapan yang tersisa pada puluhan orang terakhir. Saat itu, lemak kecil berjalan melalui gerbang batu semua tersenyum. Saat dia mencapai gerbang batu, suara menderu terdengar, menakuti semua orang. Bang! Ledakan! Ledakan! Penghalang air berubah menjadi kuning segera sebelum terwujud perlahan menjadi dinding lumpur yang kokoh. Elemen bumi, akar roh surga. Dari 500 pelamar, akhirnya ada akar roh surga. Kedua anak itu mengangguk ke lemak kecil dengan senyum ramah, mata mereka berbinar. Ketika dia menyeberangi gerbang batu dengan mudah, dia mendatangi kedua anak itu dengan senyum dan menarik tangan mereka seperti teman lama yang hilang. Dengan santai, dia mulai melibatkan mereka berdua dalam percakapan. Keduanya sedikit terkejut dan mereka hampir menumpahkan segala sesuatu tentang diri mereka hanya dalam beberapa kalimat.
Saat melihat itu, Su Zimo menyeringai dalam hati, lemak kecil itu tampak ramah dan imut dari luar, tetapi dia lebih tajam daripada mereka. Tak lama, anak kurus adalah yang pertama pulih saat ia batuk dengan lembut dan mengayunkan tangan gemuk-gemuk kecil itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Rekan-rekan Taois, tolong hargai dirimu dan tunggu di samping alih-alih mengganggu kami." Ya, harga diri. Saya mengerti bahwa saya harus menghargai diri sendiri, si gendut kecil terkikik tanpa terlihat canggung sama sekali. Anak kurus memutar matanya dan menyingkirkan sedikit lemak sebelum berteriak ke arah gerbang batu. Selanjutnya, seseorang mencoba dan gagal sekali lagi. Jumlah orang yang tersisa berkurang. Akhirnya, pria angkuh itu membuka matanya ketika dia menoleh untuk melihat wanita berkulit putih yang tidak terlalu jauh. Menyeringai sedikit, dia menuju gerbang batu. Tindakannya menarik perhatian semua orang. Seolah-olah dia adalah penguasa yang terlahir di mana setiap gerakan yang dia lakukan akan menarik perhatian massa. Lemak kecil itu berhenti tersenyum dan memandangi gerbang batu. Mengernyit sedikit, wanita berkulit putih itu mengangkat kepalanya dan matanya mengikuti pria angkuh itu dengan dingin juga. Pria angkuh itu berhenti di depan gerbang batu tempat penghalang air tidak menunjukkan warna. Hehe. Setelah kesunyian sementara, tawa menyebar dari kerumunan. Untuk apa dia mengadakan pertunjukan padahal dia bahkan tidak memiliki akar semangat? Saya tahu, dan di sini saya berpikir bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa. Petik 2. Tunggu, ada yang tidak beres. Bagaimana dia menjadi prajurit refinement Qi tanpa akar roh? Saat kalimat itu diucapkan, semua orang terdiam. Seolah-olah tangan yang tak terlihat telah mencengkeram mulut orang banyak yang mengejek ketika mereka menyaksikan dengan mata agape. Kedua anak itu juga memiliki ekspresi tegas. Lemak kecil itu ada dalam pikiran yang mendalam. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, tubuh gemuknya sedikit menggigil karena dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Oh. Saat itu, suara melolong aneh keluar dari gerbang batu ketika penghalang air berkilauan, tampak seperti angin baru saja melewatinya. Elemen angin, akar semangat varian. Kedua anak itu berteriak. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang juga. Dari 5 jenis akar roh surga adalah yang terbaik dan paling langka. Namun, ada satu akar roh yang bahkan lebih jarang dari itu, akar roh varian, yang mengandung unsur-unsur seperti angin, guntur, es, cahaya dan kegelapan dan sebagainya. Orang bisa mengatakan bahwa akar roh surga hanya dapat ditemukan pada 1 dari 10.000 pria. Namun, akar roh varian 10 kali lipat lebih jarang dari itu. Secara alami, varian root spirit hanya memiliki satu elemen juga dan merupakan jenis root spirit surga. Namun, itu tidak berarti bahwa itu lebih kuat dari 5 elemen biasa, itu sangat langka. Pria angkuh itu tersenyum dan menyeberang gerbang batu dengan mudah. Dengan gembira, anak kurus itu berbisik, "Saudara junior, berjaga di sini. Saya akan memberitahu Master Puncak dan segera kembali." Ya, cepatlah, kakak, jawab anak gendut itu dengan tergesa-gesa. Saat itu, wanita berkulit putih di luar gerbang batu bergerak juga. "Tunggu, kakak senior. Kita bisa menunggu sampai yang ini selesai juga," anak Dao yang gemuk memanggil kembali yang kurus. Mengangguk-angguk, anak kurus itu memperhatikan wanita berkulit putih itu dengan tajam, tampaknya bahkan lebih gugup darinya. Ketika dia tiba di depan gerbang batu, tidak ada warna pada penghalang air. Kali ini, tidak ada yang berani mengejek lagi. Mungkinkah itu varian akar semangat lain? Mata kedua anak itu membelalak tak percaya. Semua orang menyaksikan gerbang batu dengan napas tertahan. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, lapisan es menutupi penghalang air sebelum membekukannya menjadi es. Elemen es, varian root spirit. Semua orang tersentak. Sudah puluhan tahun sejak root roh varian muncul di Ethereal Peak. Tapi sekarang, ada 2 sekaligus. Tidak, saya harus bergegas dan melaporkannya ke Master Puncak. Anak kurus itu mengeluarkan pedang terbang dan melesat menuju bagian belakang puncak, menghilang dalam sekejap mata. Semua orang menyaksikan lelaki angkuh dan perempuan berkulit putih dengan ekspresi kagum dan hormat. Si kecil berlemak itu tersenyum ke arah wanita berkulit putih itu sebelum menjadi kaki tangannya. "Nona, kau sangat cantik. Aku belum pernah melihat seorang wanita secantik kamu dalam hidupku. Anda bahkan lebih cantik daripada kecantikan desa kami, Sister Chai Feng." Petik 2. Seolah-olah guntur telah menyerang semua orang yang hadir saat mereka memutar mata. Lemak kecil itu benar-benar berani mengatakan apapun dengan omong kosong seperti kecantikan desanya, Sister Chai Feng dan yang lainnya. Dia tidak salah dalam kata-katanya, wanita berkulit putih itu memang sangat cantik.
Namun, kebanyakan orang tidak akan berani mengutarakan kebenaran seperti itu, apalagi di depannya. Namun, yang aneh adalah bahwa segala sesuatu tampak alami dan tulus ketika mereka keluar dari mulut si kecil gemuk tanpa sedikitpun kecanggungan. Jika ada wanita lain yang mendengar pujian yang terbuka dan kurang ajar, mereka pasti akan merasa malu. Namun, gadis itu tidak tergerak ketika dia menatap lemak kecil itu dengan dingin tanpa mengatakan apa-apa. Lemak kecil itu tidak dicegah ketika dia menyelinap pergi ke sisi pria angkuh itu sebelum berkomentar kagum, "Tuan, Anda memiliki sosok yang begitu baik. Saya sangat iri." Petik 2. Menjauhlah. Bibir pria angkuh itu mengerucut sedikit saat dia mengucapkan dua kata itu. Ah, baiklah. Lemak kecil itu menganggukkan kepalanya dengan tajam ketika dia mengabaikan kebersihan dan segera terguling ke lantai. Karena sosoknya menyerupai bola untuk memulai, gerakannya yang menggelinding memang membuatnya terlihat kurang manusiawi. Bibir wanita berkulit putih itu berkedut ketika kedinginannya sedikit berkurang, menonton dengan sedikit kebingungan. Memata-matai ekspresinya dengan matanya yang tajam, si kecil berlemak tersandung ke sisi wanita berkulit putih dengan ekspresi mabuk. Matanya tampak seolah-olah berkilau ketika dia memuji, "Wow, kamu benar-benar terlihat sangat cantik," sambil tersenyum. Seketika, keramahan di mata gadis itu menghilang. Namun, dia mengulurkan tangannya yang lembut dan menepuk kepala si gemuk kecil, tidak dengan kasar maupun lembut. Tersenyum dengan mata menyipit, lemak kecil itu tampak menikmatinya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tak tahu malu ini? Itu adalah kata-kata yang melewati pikiran semua orang. Ketika anak gendut itu memandangi puluhan orang yang tersisa dan melihat tidak ada yang istimewa dari mereka, dia melambaikan tangannya dengan sabar dan menuntut, "Lanjutkan dengan ujian. Percepat." Su Zimo merapikan pakaiannya sebelum naik. Bab 63, meledak. Tindakan Su Zimo tidak menarik perhatian siapapun. Dibandingkan dengan pria yang angkuh, wanita berkulit putih dan sedikit berlemak, dia tampak terlalu biasa selain dari pakaiannya yang sedikit aneh. Alasan mengapa Su Zimo menunggu akhir tes bukan karena dia ingin membuat kejutan pada semua orang. Itu karena dia tidak memiliki akar roh untuk memulai. Meskipun Dai Yue telah menanamkan akar semangat untuknya, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa gugup, apakah semuanya akan baik-baik saja. Berdiri diam di depan gerbang batu, dia memperhatikan penghalang air dengan tajam. Swoosh! Kilatan merah cahaya berkilauan melalui penghalang air sebelum terbakar menjadi amukan api, memancarkan kehangatan yang membakar. Su Zimo sangat gembira. Elemen api, akar roh surga. Terlepas dari pria angkuh dan wanita berkulit putih, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Dari 500 orang, selain dari dua varian roh akar, sedikit lemak adalah satu-satunya akar roh unsur surga bumi. Sekarang Su Zimo adalah yang kedua, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Selain itu, mereka yang memiliki pengetahuan tentang budidaya tahu bahwa akar roh api lebih unggul daripada akar roh bumi. Di satu sisi, elemen api memiliki kekuatan membunuh tertinggi di antara 5 elemen. Di sisi lain, seseorang yang memiliki elemen api memiliki kesempatan untuk menjadi master senjata atau pemurnian eliksir. Kedua jalur tersebut mengharuskan seseorang untuk memiliki penguasaan dan pemahaman yang tinggi tentang elemen api. Dengan demikian, mereka yang memiliki akar roh api memiliki keuntungan bawaan. Menunggu dengan mata elang di dekat gerbang batu, si gendut kecil itu berharap bisa berkenalan juga setelah Su Zimo melewatinya. Anak Dao yang gendut itu berdiri di samping dengan malas sambil mengeluarkan ucapan kaget santai. Sambil tersenyum, dia lalu mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Ayo, Tuan." Petik 2. Lagi pula, anak gendut itu penuh kejutan setelah kemunculan dua akar roh varian yang berurutan dan karenanya menjadi alasan responsnya yang kurang antusias. Saat itu, belum ada yang melihat sesuatu yang aneh tentang Su Zimo dulu. Dia berdiri di depan gerbang batu tanpa bergerak, bukannya langsung menyeberang. Bukannya dia tidak mau, gerbang batu menghentikannya. Dia bisa merasakan perlawanan yang kuat yang berusaha membuatnya keluar dari gerbang. Secara teori, penghalang air hanya akan menghalangi mereka yang tidak atau mereka yang memiliki akar roh semu dan biasa. Namun, penghalang air merah menentang Su Zimo yang jelas memiliki akar roh surga. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh yang sangat kuat, dia akan dikirim terbang seperti prajurit refinemen Ki pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo membuat strategi ketika ia berjuang melawan hambatan penghalang air. Dia tahu latar belakangnya lebih jelas daripada siapapun. Dia adalah seseorang tanpa akar roh untuk memulai. Itu wajar bagi gerbang batu untuk melawannya pada pemikiran itu. Tapi,
Ada apa dengan indikasi yang jelas tentang akar roh apinya? Jika dia melanjutkan kebuntuan ini, meskipun anak gemuk Ethereal Sekte, bahkan semua orang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan upaya Su Zimo akan sia-sia. Marah. Su Zimo marah. Mengapa? Dia sudah datang sejauh ini hanya untuk dihentikan oleh satu gerbang batu. Dengan ekspresi gelap, dia bergerak menuju penghalang air dan mengambil langkah ganas. Su Zimo sudah menunjukkan kuda-kuda untuk langkah bajak surga dengan langkahnya sendiri. Seketika, dia mengeluarkan aura mengancam sehingga bahkan anak gemuk di gerbang batu melompat kaget. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, pria angkuh itu membuka matanya dan memandang ke arah gerbang batu. Memutar kepalanya sedikit, wanita berkulit putih itu mengerutkan kening juga. Semua orang mendapati diri mereka menyaksikan adegan paling aneh yang pernah ada. Meskipun Su Zimo hampir seluruhnya melalui gerbang batu, penghalang air merah tidak menghilang sama sekali. Sebagai gantinya, itu melilitnya seperti kerudung elastis yang mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Itu mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang sedang terjadi? Elemen api, akar roh surga. Betul. Tapi, mengapa gerbang batu mencoba mencegah pria ini? Itu adalah pertarungan antara Su Zimo dan penghalang air merah. Tiba-tiba, menyipitkan matanya, tubuh Su Zimo terdengar dengan suara berderak dan seluruh tubuhnya tampak seolah membesar. Dengan tendon dan tulangnya retak bersama, dia berteriak pelan dan melangkah keluar sekali lagi. Swoosh! Penghalang air hancur dan jatuh ke tanah. Setelah berhasil melewati gerbang batu, ekspresi Su Zimo santai ketika dia menghela nafas lega sebelum berjalan ke anak gemuk. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat tatapan aneh di mata anak gendut itu ketika yang terakhir menatap tajam ke belakangnya. Jepret! Tiba-tiba, ledakan terdengar dari belakang Su Zimo. Dia berbalik secara naluriah hanya untuk menyaksikan celah yang terbentuk pada palang pintu gerbang batu setinggi 30 kaki. Retak, retak, retak. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, celah itu menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata, mengisi seluruh gerbang batu dengan retakan yang tebal dan mengerikan. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Bang! Ledakan! Ledakan! Seiring dengan tabrakan besar, gerbang batu hancur tepat di depan mata semua orang begitu saja, berubah menjadi tumpukan batu dengan awan debu beterbangan. Yang terjadi selanjutnya adalah kesunyian yang mematikan. Wajah semua orang langsung membeku. Lelaki angkuh itu merengut ketika ekspresi terkejut memenuhi wajah perempuan berkulit putih itu ketika mulutnya sedikit menganga, kehilangan sikap sebelumnya. Lemak kecil itu sangat bingung sehingga bola matanya hampir keluar. Meledak. Anak gemuk itu benar-benar hilang ketika pikiran dan matanya menjadi kosong. Itu sudah cukup fenomenal untuk varian roh akar untuk membuat penampilan mereka dalam ujian sedemikian rupa sehingga saudara seniornya pergi untuk memberitahu pemimpin puncak mereka tentang hal itu. Tapi, ada apa dengan sarjana ini sebelum dia? Dia telah menyebabkan seluruh gerbang batu meledak dengan tes akar roh sederhana. Terkesima, Su Zimo batuk dengan lembut sebelum mengungkapkan senyum ramah kepada anak gendut itu. Rekan-rekan Taois, kurasa gerbang batu itu pasti sudah sangat tua, iya. Iya. Anak gendut itu menjawab secara otomatis, sudah beberapa ribu tahun sekarang. Pasti begitu. Su Zimo menganggukkan kepalanya dan melanjutkan dengan sungguh-sungguh, wajar jika masalah muncul karena gerbang sudah ada di sini untuk waktu yang lama menahan cuaca sepanjang tahun. Sangat disayangkan bahwa saya harus menemukan kematiannya. Rahang anak gemuk itu hampir jatuh ke tanah. Su Zimo menepuk bahu anak gemuk itu dan mengingatkan dengan tulus, ini mungkin bukan hal yang buruk. Setidaknya, ini berfungsi sebagai pengingat bagi sekte untuk melakukan pemeliharaan konstan untuk beberapa struktur yang lebih tua kalian miliki sehingga situasi hari ini tidak terulang kembali. Masalah-masalah ini harus digigit sejak awal sebelum diizinkan untuk bermanifestasi. Anak gendut itu kebingungan untuk memulai dengan melalui kebingungan. Dengan penjelasan Su Zimo, dia bahkan lebih terkejut dan hampir yakin. Pada kenyataannya, gerbang batu pada awalnya adalah batu pengujian roh raksasa dengan tengahnya digali oleh para pembudidaya Ethereal Sect dan ditempatkan di sini, berubah menjadi gerbang batu yang mereka rasakan saat ini. Batu penguji roh adalah benda roh dari alam semesta dan sangat peka terhadap akar roh, tidak mungkin dihancurkan melalui kurangnya perawatan. Jika tidak ada yang menghancurkannya, itu bisa bertahan bahkan jutaan tahun tanpa masalah. Lemak kecil itu yang pertama bereaksi ketika matanya berkedip, melirik Su Zimo sambil mengangkat jempol. Dia tahu bahwa dia tidak setingkat Su Zimo di mana yang terakhir bisa menyemburkan omong kosong dengan wajah lurus. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan terkesan.
Su Zimo tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah. Segalanya telah melampaui harapannya. Meskipun apa yang dikatakannya mirip dengan menipu anak-anak, itu lebih baik daripada latar belakangnya terbuka. Bab 64, Tahap Hidup dan Mati. Anak gemuk itu benar-benar bingung oleh Su Zimo ketika dia membeku untuk waktu yang lama tanpa mengerti apa yang telah terjadi, menunjuk pada Su Zimo dan tergagap, "Kakakmu. Aku akan membiarkan pemimpin puncak tahu tentang ini juga." Mengangkat kepalanya seolah berusaha menjernihkan pikirannya, anak gemuk itu menepuk-nepuk tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang sebelum melaju ke bagian belakang puncak. Dalam sekejap mata, kedua anak yang menjaga tempat ini telah menghilang. Tak merasa gugup, anak gendut itu pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengatakan apapun. Lemak kecil itu tampaknya sangat tertarik pada Su Zimo. Dengan mata yang cerah dan berkilauan, dia tersandung dan membungkuk. "Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda bisa mengajari saya?" Dengan ekspresi yang tidak berubah, Su Zimo menggelengkan kepalanya. "Itu tidak ada hubungannya denganku." Meskipun dia mengatakan itu, hatinya membisikkan nada lagi. Hanya ada dua alasan mengapa gerbang batu menghalangi dia. Pertama, itu karena dia adalah seorang kultivator tanpa akar roh untuk memulai. Kedua, meskipun itu juga akar roh surga, akar roh api yang Dai Yue berikan kepadanya berbeda dari yang normal. Su Zimo tidak tahu mana dari dua alasan itu. Setelah tahap pengujian roh, hanya ada 80 dari 500 yang tersisa dengan lebih dari 20 prajurit Refinement Ki. Berdasarkan urutan kejadian, 80 orang yang tersisa harus menuju puncak melalui jalan di luar gerbang batu sehingga mereka bisa melanjutkan dengan tahap ketiga, hidup dan mati. Namun, dengan dua anak dari Ethereal Sekte pergi, semua orang bingung apakah mereka harus melanjutkan dengan rencana asli atau menunggu di mana mereka berada. Saat itu, pria angkuh itu tertawa kecil dan mulai naik ke puncak. Tindakannya menyebabkan semua orang goyah. Kedua anak itu telah menyebutkan sebelumnya bahwa tahap ketiga hanyalah menuju puncak melalui jalan setapak. Namun, semua orang tahu bahwa jika mereka bisa menjadi yang pertama mencapai puncak, peluang mereka untuk diterima akan jauh lebih tinggi. Setelah pria yang angkuh itu, wanita berkulit putih itu juga bergerak. Sambil bertukar pandang, semua orang segera mengikutinya. Jalan setapak itu terbuat dari batu-batu hijau dan tidak kokoh maupun tangguh. Sebaliknya, perjalanan itu indah dengan tanaman hijau yang lezat dan melodi nyanyian burung yang menenangkan. Ketika mereka melintasi awan dengan pemandangan yang menyertainya, seolah-olah mereka berada di surga, semuanya terasa santai tidak seperti tahap hidup dan mati yang berbahaya. Su Zimo tidak terburu-buru saat dia berkeliaran di belakang bungkusan. Dia merasa bahwa sejak Ethereal Sekte mengatur tahap ini, itu tidak akan memberi orang pertama yang mencapai puncak keuntungan. Itu terlalu klise dan bukan metode yang adil mengingat jumlah orang yang hadir. Akhirnya, jika sesederhana itu tidak akan bernama tahap hidup dan mati. Setelah Su Zimo menghancurkan seluruh gerbang batu hanya untuk tes, lemak kecil itu sekarang berkeliaran di sekitarnya, bukan pria angkuh dan wanita berkulit putih, mengobrol tanpa henti sepanjang jalan. Khawatir bahwa dia akan membiarkan latar belakangnya tergelincir, Su Zimo agak terganggu karena dia hanya menjawab sesekali. "Saudaraku, semua orang menjalani pengujian akar roh dengan begitu biasa. Tapi ujianmu seperti kentut bagi ibu alam." Petik 2. Mengapa kamu mengatakan itu? Karena itu keras dan jelas. Petik 2. Kak, sepertinya kau punya sikap bermartabat. Saya kira Anda memiliki latar belakang yang luar biasa. Petik 2. Aku sudah belajar selama beberapa tahun di masa lalu. Ya ampun, itu seperti permata langka di tengah orang banyak. Kamu bisa belajar dan bertarung. Petik 2. Petik 2. Su Zimo akhirnya memahami kekuatan si kecil berlemak ketika dia bergegas ke depan, ingin mengubur dirinya di tengah kerumunan. Saat itu, orang-orang di depan berhenti di jalur mereka. Su Zimo mendongak dan mengerutkan kening. Itulah akhir dari jalur gunung. Semua orang mendapati diri mereka menghadapi puncak curam yang membentang ke awan tanpa batas. Tes yang sebenarnya telah tiba. Jalan gunung yang mulus hanyalah pemanasan. Banyak manusia yang hadir menatap puncak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, satu-satunya cara mereka bisa mencapai puncak adalah memanjat dengan tangan. Namun, puncaknya terlalu curam sehingga hampir tidak ada tepi bagi mereka untuk meraih. Di kedua sisi jalan gunung ada jurang yang dalam di mana satu langkah salah akan berarti kematian. Semua orang tidak bisa tidak mengingat kata-kata anak-anak. Ini adalah panggung yang berbahaya seperti yang lain. Kesalahan tunggal dan mereka akan menemukan diri mereka mati tanpa mayat. Karena itu, mereka harus berhati-hati dan tidak memaksakan diri.
Banyak dari manusia tidak dapat menyembunyikan ketakutan mereka dalam ekspresi ketika mereka menyerah secara internal. Ada beberapa yang marah tentang hal-hal dan berbisik dalam diskusi. Sekte ethereal terlalu banyak. Mereka berusaha membuat kita terbunuh hanya untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Benar begitu. Bukannya akar roh kita juga buruk. Jika dorongan datang untuk mendorong, kita bisa bergabung dengan beberapa sekte lain. Itu akan lebih baik daripada mati di sini. Petik 2. Aku bahkan tidak tahu seberapa tinggi puncak ini. Bagaimana jika kita naik setengah jalan dan kehabisan energi? Tidak seperti banyak manusia, 20 prajurit refinement Ki aneh yang hadir tampak santai. Meskipun gunung ini mungkin tampak tidak dapat diatasi oleh manusia, yang harus mereka lakukan hanyalah menaiki pedang terbang mereka dan bangkit tanpa henti. Salah satu prajurit refinement Ki mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan dengan satu lompatan, dia terkekeh dengan ekspresi ramah tamah. Baiklah, aku akan bergerak dulu dan menunggu kalian di puncak. Tepat setelah itu, ia melayang ke langit dan menghilang ke awan dalam sekejap mata. Tidak mau kalah, prajurit refinement Ki lainnya mengeluarkan senjata roh mereka dan mengikuti. Namun, yang aneh adalah bahwa pria angkuh itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap ke awan, merenungkan sesuatu. Itu sama untuk wanita berkulit putih saat dia berdiri di sana dalam pikiran yang dalam. Beberapa manusia mengumpulkan keberanian mereka dan mulai mendaki puncak. Dibandingkan dengan Ki Refinement Warriors, mereka jauh lebih lambat dan setiap langkah mengerikan. Satu langkah salah dan mereka akan jatuh tepat ke jurang yang dalam. Bro, kamu tidak pindah. Si kecil berlemak memandang Su Zimo. Tepat ketika dia akan menjawab, pekikan terdengar dari awan. Ah! Hati semua orang berdegup kencang. Dalam sekejap mata, bayangan jatuh dari awan dan meluncur melalui penglihatan semua orang ke dalam jurang gelap di bawah. Pada pemandangan itu, ekspresi semua orang berubah suram saat kedinginan mengalir di punggung mereka. Orang yang telah jatuh adalah pejuang Ki Refinement yang telah bergerak lebih dulu. Prajurit Refinement Ki sudah mati begitu saja. Apa yang dia temui di sana? Awan bergemuruh dan bergeser, memunculkan niat membunuh yang mengerikan. Ah! Itu adalah jeritan lain. Sebuah bayangan berkibar di dekat mereka dan tenggelam ke kedalaman jurang. Gul, teguk. Tempat itu bersuara dengan suara tegukan semua orang. Hanya dalam waktu singkat, dua prajurit refinement Ki telah jatuh ke kematian mereka. Kedua anak itu benar. Tahap ketiga adalah adil untuk semua orang sehingga bahkan prajurit perbaikan Ki mungkin tidak dapat mencapai puncak. Beberapa manusia yang baru saja mulai memanjat puncak mendapati diri mereka semakin dingin ketika mereka menyaksikan semua yang terjadi dalam ketakutan yang luar biasa. Sudah ada orang yang sudah mulai turun. Lelucon macam apa itu? Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil risiko seperti itu ketika bahkan prajurit refinement Ki telah meninggal. Tiba-tiba, pria angkuh itu tertawa dan bergumam. Panggung hidup dan mati, panggung hidup dan mati. Puncak melambangkan kehidupan sementara jurang melambangkan kematian. Menarik, menantang. Babak 65, Kendala Derek. Cara sebagian besar dari mereka memandang pria angkuh itu telah berubah. Sementara semua orang takut mati dan ingin mundur, dia adalah satu-satunya yang tampak bersemangat untuk pergi tanpa sedikit pun rasa takut. Ah! Ah! Namun rantai jeritan lain sebagai pejuang Ki Refinement yang telah bergerak maju pertama jatuh dari awan satu demi satu, menghilang ke dalam jurang di kedua sisi jalur gunung. Akhirnya, ada orang-orang yang tidak tahan lagi ketika mereka mulai mundur. Lemak kecil itu menahan lidahnya dan berseru, bahkan prajurit refinement level 9 terjatuh. Apa yang mereka temui di awan? Petik 2. Su Zimo melihat segalanya lebih jelas. Ada total 23 prajurit refinement Ki yang melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, setiap orang dari mereka telah jatuh. Itu agak mengerikan. Banyak manusia mulai memanjat tembok, tampak ketakutan dengan kaki gemetar. Tanpa berbalik, mereka berlari menuruni jalan gunung. Ada lebih dari 80 orang yang telah melewati tahap kedua. Sekarang, semua 23 prajurit refinement Ki telah gagal. Ditambah dengan manusia yang telah pergi, hanya ada 17 orang yang tersisa di pangkalan puncak. Semua dari 17 prajurit yang tegas yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di mata mereka bahkan saat melihat semua pejuang Ki Refinement yang jatuh. Bahkan si kecil berlemak yang sedang mengobrol sepanjang jalan dengan riang telah terdiam, matanya yang berbinar-binar beterbangan saat dia tenggelam dalam pikiran. Su Zimo selalu merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang tahap ini karena semuanya tampak mencurigakan. Namun, dia tidak bisa menunjukkan apa yang sebenarnya salah. Pada saat yang hampir bersamaan,
baik lelaki angkuh dan perempuan berkulit putih memanggil pedang terbang dan melayang ke langit. Namun, kecepatan mereka jelas lebih lambat, jelas bahwa mereka berdua juga waspada dengan situasi ini. Bro, ingatlah untuk berhati-hati. Aku akan mencari jalan untukmu terlebih dahulu. Lemak kecil itu juga seorang pejuang Ki Refinement ketika dia mengambil perisai kecil dari tas penyimpanannya. Perisai itu mengembang dengan angin dan membawa tubuhnya yang gemuk ke langit perlahan. 14 orang yang tersisa termasuk Su Zimo adalah manusia fana yang tidak memiliki ki roh di dalamnya. Jika mereka ingin mendaki puncak, mereka harus memanjat puncak secara bertahap. Su Zimo tidak ragu-ragu lagi ketika dia mendekati pangkal puncak. Dengan lompatan lincah, dia tergantung di dinding dan mulai memanjat dengan cepat. Itu mengejutkan 13 orang yang tersisa karena mereka hampir mengira dia sebagai monyet, bukannya manusia yang mendaki puncak. Pada saat ini, Su Zimo hampir menyempurnakan transformasi tendonnya. Dia lincah seperti ular piton dan lincah seperti kera. Bergerak dengan mudah, puncak tidak menimbulkan tantangan sama sekali baginya. Kera adalah pendaki alami. Jika Su Zimo telah memberikan segalanya, bahkan prajurit Refinement Ki yang bisa melayang di langit bahkan mungkin tidak bisa menyamai kecepatannya. Sebelumnya di Changlang Mountain Range, bahkan ketika Penatua Qian dari Joyful Clan melayang melintasi langit, kecepatan Su Zimo sambil memanjat pohon tua yang menjulang menyamai miliknya. Tentu saja, Su Zimo telah menggunakan transformasi kera sanguin pada waktu itu dan Penatua Qian hanya seorang kultivator pendirian yayasan. Bahkan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, Su Zimo telah meninggalkan 13 manusia yang tersisa jauh di belakang ekornya. Kau. Saat itu, Su Zimo samar-samar mengambil beberapa burung yang menangis. Meskipun dia telah tinggal 1 tahun di pegunungan Changlang, dia masih tidak bisa mengerti bahasa binatang buas. Namun, dia bisa tahu bagaimana perasaan mereka melalui suara mereka. Burung-burung itu jelas terdengar senang dan mengejek. Mengapa ada binatang roh di sini? Dia mengerutkan kening saat dia terus mendaki tanpa memperlambat sama sekali. Beraninya kamu. Tak lama, suara pria angkuh itu berteriak di atas. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap, memicingkan matanya. Jauh di balik awan, seekor burung raksasa membentangkan sayapnya sambil mengernyit dengan kepala terangkat. Su Zimo samar-samar bisa melihat burung itu menyerang lelaki angkuh, perempuan berkulit putih dan sedikit berlemak di udara. Setiap kepakan sayapnya yang lembut membawa angin topan ketika mereka bertiga berayun ke sana kemari, seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja. Setan roh. Su Zimo tertegun. Burung itu memancarkan aura yang sama dengan iblis roh. Sepertinya itu baru saja menjadi roh iblis, setara dengan seorang kultivator pendirian yayasan. Bahkan saat itu, kekuatannya cukup untuk bertahan melawan mereka bertiga. Jelas bahwa burung itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebagai gantinya, ia berlari berputar-putar di sekitar mereka bertiga seperti kucing yang mengitari tikus, mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu sehingga tidak ada dari mereka yang bisa naik lebih jauh. Pria angkuh itu memiliki akar semangat angin untuk memulai dan dengan demikian hampir tidak dapat mempertahankan keseimbangannya meskipun bergoyang dalam angin. Wanita berkulit putih itu memiliki ekspresi beku. Dia terbungkus oleh penghalang es transparan, jelas bahwa dia sudah menggunakan jimat. Sedangkan untuk sedikit berlemak, perisainya mantap dan luas. Dia tergeletak di atasnya, memegangi ujung-ujungnya erat-erat dengan keringat yang mengalir di wajahnya yang bengkak, tampak gugup. Jadi, ini adalah rintangan dari tahap hidup dan mati. Seseorang akan dapat mencapai puncaknya jika mereka bisa melewati burung ini. Petik 2. Sekarang dia mengerti alasannya, Su Zimo siap untuk terus mendaki. Saat itu, si kecil berlemak menjerit. Mungkin karena burung itu melihat Su Zimo dan yang lainnya mendekat juga, sepertinya ia tidak lagi ingin membuang waktu karena mengepakkan sayapnya dengan marah. Lemak kecil itu adalah orang pertama yang kehilangan kendali ketika dia jatuh dari udara dengan perisainya hancur. Ahahaha. Wajahnya pucat seperti lembaran saat ia mengayunkan lengannya, menangis dengan keras. Ketika dia melihat Su Zimo di atasnya, dia memanggil, "Bro, lari. Ada burung ganas di atas sana." Petik 2. Tempat di mana lemak kecil itu jatuh tidak terlalu jauh dari Su Zimo. Su Zimo memiliki kesan yang layak tentang lemak kecil dan tidak akan meninggalkan yang terakhir dalam kesulitan. Dengan gerakan cepat, dia melangkah ke dinding secara horizontal dan mengambil sedikit lemak dari udara. Pada saat itu, mata si gemuk kecil itu berguling saat dia meneteskan air liur ke seluruh penjuru, tampaknya pingsan karena ketakutan. Su Zimo mengerutkan kening. Dia sudah setengah jalan mendaki. Jika dia ingin menurunkan sedikit lemak, dia harus mengulangi seluruh perjalanan sekali lagi.
Meskipun lemak kecil itu berat, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Cold Moon Saber dan Sanguine Crystal Bow yang tergantung di pinggangnya. Saat memikirkan itu, Su Zimo meraih lemak kecil dengan satu tangan sambil terus memanjat dengan yang lain tanpa melambat sama sekali. Hanya setelah dia semakin dekat dia berhasil menyelesaikan masalah dengan jelas. Itu adalah seekor bangau yang tampaknya masih dalam tahap bayi, matanya dipenuhi dengan kegembiraan gembira. Seolah-olah membuat pendaki jatuh adalah permainan paling menyenangkan yang pernah dimainkan. Sambil menukik ke bawah, bangau itu memanjangkan cakarnya dan mendarat di penghalang es jimat milik wanita putih itu. Retak, retak. Penghalang itu mulai retak saat kren mencakarnya dengan mudah. Dengan embusan angin yang kuat, wanita itu kemudian jatuh dari pedangnya. Meskipun pandangannya tampak agak redup, dia tidak membuat satupun rasa tidak puas ketika dia menghilang ke dalam jurang. Pria angkuh itu mengikuti segera setelah itu, bertahan tidak lama lagi di bawah serangan bangau ketika ia jatuh melewati langit yang tampak marah. Kau. Sambil menundukkan kepalanya, bangau itu tampak sangat gembira. Babak 66, Kera. Ketika dia melihat pria angkuh dan wanita berkulit putih jatuh ke jurang, Su Zimo akhirnya jelas tentang satu hal. Mereka yang jatuh ke dalam jurang pasti tidak akan mati. Karena mereka berdua memiliki akar roh varian dan pemimpin puncak Ethereal Peak sudah tahu tentang hal itu, tidak mungkin mereka dibiarkan mati. Namun, Su Zimo tidak tahu apa yang akan ditemui oleh orang-orang yang jatuh ke dalam jurang. Bergeser secara horizontal, Su Zimo menghindar dari garis pandang derek dan terus mempercepat puncaknya. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan, kakinya gesit seperti jari-jarinya setelah dia melepas sepatu. Menggali diri ke dinding puncak, dia terus mendaki dengan mantap. Kren memiliki indera yang sangat tajam. Dengan flap cepat, itu muncul di atas kepala Su Zimo dan berteriak, menatapnya dengan ekspresi mengejek seolah mengejek permainan kecilnya mencoba mengelak. Pria dan Kren akhirnya bertemu. Di puncak yang dipenuhi roh ki di tempat lain, dua pembudidaya parubaya anugerah duduk berhadapan satu sama lain. Mereka berdua mengenakan jubah putih dan salah satu dari mereka memiliki lambang pedang terbang yang terukir di lengan bajunya sementara yang lain memiliki lambang segi enam. Keduanya minum teh dengan malas. Di samping mereka berdiri seorang anak kurus yang sedang berhubungan sesuatu dengan penuh semangat. Varian Spirit Root. Dua dari mereka. Salah satu dari mereka meletakkan cangkir tehnya dan berbalik untuk bertanya, ekspresinya sedikit berubah. Anak kurus itu mengangguk dengan marah. Kultivator lain bertanya, apa akar roh itu? Satu adalah angin dan yang lainnya adalah es. Pada saat itu, kedua pembudidaya bertukar pandang dan tersenyum, tampaknya senang. Wen Xuan, puncakmu akan menghasilkan dua jenius lagi. Ada 6 puncak ke puncak ethereal di mana yang tertinggi di antara mereka adalah puncak ethereal nyata yang terlihat oleh dunia luar. Di sekelilingnya ada 5 puncak lainnya, roh, eliksir, jimat, arai, dan senjata. Kultivator yang dikenal sebagai Wen Xuan, yang memiliki emblem pedang terbang, adalah pemimpin puncak Spirit Peak. Orang lain adalah Xuan Yi, pemimpin puncak Arai Peak. Tentu saja, siapapun yang bisa menjadi master puncak pasti adalah core emas sempurna. Meskipun semua puncak memiliki spesialisasi mereka, Spirit Peak adalah yang terkuat di antara mereka dengan murid terbanyak. Karena mereka sangat menghargai bidang kultivasi, semua yang mereka pelajari dan berikan adalah teknik membunuh. Jika ada varian dan akar roh surga, mereka kemungkinan besar akan dipilih oleh Spirit Peak. Wen Xuan tersenyum dan berdiri. Aku akan pergi melihat-lihat dan melihat berapa banyak kesengsaraan dari tahap hidup dan mati yang bisa dilewati keduanya. Jangan khawatir, mereka yang memiliki akar roh yang berbeda diberkati oleh pemeliharaan. Mereka secara alami akan dapat melewati kesengsaraan hidup dan mati, ekspresi menggoda-menggoda oleh mata Peak Master Xuan Yi sambil bercanda, lihat betapa cemasnya kamu. Di mana ketenanganmu sebagai pemimpin puncak? Petik 2. Ayo, bergabunglah denganku untuk melihatnya. Dengan tawa yang hangat, Wen Xuan menarik pergelangan tangan Xuan Yi dan ingin pergi bersama. Menggelengkan kepalanya, Xuan Yi menunduk dan tertawa. Aku tidak pergi. Bukankah aku akan membuat diriku bermasalah dengan menonton puncak rohmu mengambil semua talenta baik pergi? Saat itu, seorang anak gemuk-gemuk berlari dengan gusar. Peak Master, Tet ini buruk. Kedua master puncak saling bertukar pandang, tampak terkejut. Kenapa kamu di sini juga, saudara junior? Anak kurus bertanya. Berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki, anak gemuk itu melambaikan tangannya yang kental dan berteriak, pemimpin puncak, gerbang pengujian roh meledak. Meledak. Xuan Yi dan Wen Xuan saling memandang dengan bingung.
Wen Xuan bertanya, mengapa itu meledak? Seseorang menghancurkannya. Tidak. Anak gemuk itu menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk dengan kencang. Iya, tunggu, tidak. Kedua tuan puncak benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Bicaralah dengan benar. Wen Xuan berteriak dengan ekspresi serius. Anak gemuk itu tidak bisa tidak mengingat kata-kata sarjana itu. Secara naluriah, dia mengulangi, mungkin karena gerbang pengujian roh telah bertahan dalam cuaca yang buruk untuk waktu yang lama tanpa pemeliharaan yang tepat, itu sebabnya itu pecah. Bam! Wen Xuan menjentikkan kepala anak gemuk itu. Aduh! Sambil memegangi kepalanya, dia mengerutkan bibirnya dengan sedih. Omong kosong. Xuan Yi tidak bisa menyembunyikan senyumnya saat dia terkekeh. Siapa yang mengajarimu itu? Saya yakin Anda tidak memikirkannya sendiri, bukan? Petik 2. Seorang sarjana memberitahu saya, anak gendut itu menjawab, tapi saya pikir apa yang dikatakannya juga masuk akal. Dan dia bahkan cukup baik untuk membuat saya mengingatkan sekte untuk merawat struktur lama kita sehingga. Bam! Satu lagi jentikan. Seketika, benjolan besar dan bengkak muncul di dahi anak gendut itu. Dia hampir menangis ketika dia bertanya dengan mata berkaca-kaca, pemimpin puncak, mengapa kamu memukul saya? Kamu terlalu konyol, nak. Suatu hari, Anda bahkan mungkin akan menghitung uang untuk orang yang menjual Anda. Xuan Yi tidak tahu untuk tertawa atau menangis. Wen Xuan berbicara dengan tegas, ceritakan seluruh rangkaian acara. Jangan sembunyikan apapun dari saya. Ada cendekiawan ini yang membawa busur dan pedang. Dia datang sebelum gerbang pengujian roh dan itu menunjukkan akar roh api, jawab anak gemuk itu. Lanjutkan. Tapi, gerbang pengujian roh tidak mengizinkannya masuk. Sarjana itu kemudian melanjutkan menerobos dan gerbang pengujian roh meledak. Wen Xuan dan Xuan Yi mengerutkan kening dan bertukar pandang, masih bingung. Wen Xuan bertanya segera, apakah Anda yakin itu adalah akar roh api? Iya. Anak gendut itu menjawab dengan cepat, pemimpin puncak, kamu harus percaya padaku. Meskipun aku bodoh, aku masih bisa mengatakan kalau itu adalah akar roh api. Petik 2. Itu aneh, Xuan Yi tidak tahu apa yang terjadi. Setelah hening sejenak, Xuan Yi berbicara, Wen Xuan, saya akan menemani Anda untuk melihat ada apa dengan sarjana ini. Tanpa menggunakan senjata roh, mereka berdua melayang di langit dan dengan jubah mereka, membawa kedua anak bersama mereka menuju bagian depan puncak. Tak lama, mereka berempat tiba di tempat gerbang pengujian roh. Ini memang rusak. Xuan Yi menatap bongkahan batu di bawahnya di mana gerbang pengujian roh pernah berdiri dan bergumam diam-diam. Wen Xuan bertanya, di mana sarjana itu? Dia pergi, anak gendut itu melihat sekeliling. Tiba-tiba, Xuan Yi menjawab, tidak, mereka berada di puncak. 8 distreses formasi dari jurang telah diaktifkan. Ya, mereka berdua dengan akar roh varian sudah ada di sana. Petik 2. Wen Xuan bertanya dengan tergesa-gesa, berapa banyak kesengsaraan yang telah mereka berdua lalui? Mereka sudah melewati 2, hidup dan mati. Anda bisa tenang sekarang, kan? Xuan Yi terkekeh. Setelah berhenti sebentar, Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Tunggu, cendekiawan pembawa busur dan pedang tidak akan melalui formasi 8 kesulitan. Dia mungkin sudah pergi karena takut. Wen Xuan mendengus lembut. Anak yang tidak dikenal ini muncul dan menghancurkan gerbang pengujian roh ethereal sect kami dan pergi begitu saja. Kurang ajar. Kau. Saat itu, panggilan derek yang tergesa-gesa terdengar dari balik awan. Wen Xuan dan Xuan Yi melihat ke atas. Jauh di atas, sesosok tubuh bergerak dengan gesit di sekitar dinding puncak tanpa jatuh. Bahkan saat menghindari serangan derek, sosok itu masih naik ke puncak dengan cepat. Bahkan dengan penglihatan inti emas sempurna, mereka tidak bisa melihat dengan jelas karena jarak antara mereka dan ujung puncak. Xuan Yi, lihat, ada kera, Wen Xuan berkata sambil menunjuk bayangan hitam di puncak. Babak 67, upaya penuh menghindar. Ketika dia mendengar itu, Xuan Yi tertawa. Fufu, kera yang tajam. Bahkan dia tahu bahwa kita adalah salah satu dari 5 sekte utama dari dinasti Zhou Agung dan itulah mengapa dia ingin diterima sebagai murid sekte yang kebetulan ini. Iya, kera itu cukup gesit. Saya bertanya-tanya berapa lama bisa bertahan di bawah serangan derek Lil kami. Mendengarkan, Lil Kren sepertinya marah, haha. Petik 2. Kera yang malang. Ayo, mari kita periksa. Wen Xuan dan Xuan Yi keduanya tersenyum dan santai saat mereka melaju ke puncak membawa masing-masing anak. Ketika mereka mendekati, Wen Xuan dan Xuan Yi menemukan senyum mereka menghilang saat mereka merobek lapisan kabut.
Alih-alih, tampaknya mereka menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Setelah keheningan sesaat, batuk, bayangan hitam itu. Sepertinya bukan kera. Xuan Yi menunjuk ke sosok hitam yang mendaki ke puncak saat dia batuk dan bertanya dengan ragu-ragu. Ya, sepertinya itu manusia. Wen Xuan tersenyum datar, tampak canggung. Keduanya tidak bisa membantu tetapi merasakan wajah mereka memerah setelah melakukan kesalahan mendasar seperti itu meskipun menjadi penguasa puncak. Tapi sebenarnya, tidak heran mengapa mereka keliru. Dari jarak di mana sosok hitam itu keruh, ia melompat ke kiri dan kanan seperti kera lincah. Meskipun keduanya adalah kor emas yang disempurnakan dengan jumlah pengetahuan yang sangat besar, mereka tidak akan berpikir bahwa sosok itu adalah manusia. Ketika mereka semakin dekat, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Itu, sepertinya bukan manusia. Ya, ada dua dari mereka. Setelah keheningan sesaat lagi, Wen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu, apa yang salah dengan orang itu? Jika dia ingin mendaki puncak, biarlah. Kenapa dia bahkan membawa lemak? Tunggu, pria itu membawa busur dan pedang juga. Bukankah aku baru saja mendengar seseorang dengan pakaian itu? Xuan Yi tiba-tiba berkomentar. Saat itu, anak gendut di samping Wen Xuan menunjuk sosok itu dengan gembira dan berteriak, Tuan Puncak, itu dia. Itu cendekiawan. Petik 2. Di puncak gunung yang curam. Setiap kali bangau mengepakkan sayapnya, Su Zimo menempel erat ke dinding dengan jari-jarinya menggali dalam-dalam ke batu. Terhadap jari-jari Su Zimo, batu-batu kokoh itu tampak selembut tahu. Untuk makhluk fana apapun, mereka harus menemukan tempat yang bisa mereka injak jika mereka ingin mendaki puncak. Namun, itu tidak terjadi pada Su Zimo. Jika bukan karena derek yang menghalangi jalannya, puncak yang dia panjat akan mirip dengan tanah datar baginya. Sampai sekarang, semua manusia setelah Su Zimo sudah jatuh karena penutup keren, dia adalah satu-satunya yang masih naik. Tepatnya, ada dua manusia yang tersisa, dia membawa sedikit lemak juga. Mata bangau itu bersinar dengan amarah saat itu berteriak. Melambung ke langit, ia menukik ke Su Zimo dengan cakar yang tajam. Itu adalah serangan setan. Su Zimo ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap mata, dia melepaskan tangannya tiba-tiba saat dia bergoyang berbahaya di udara. Dia kemudian meraih dan menggali dirinya ke dinding sekali lagi. Jepret. Sebuah batu besar di atas kepala Su Zimo hancur menjadi debu oleh cakar tajam keren saat semuanya menyembur ke wajahnya. Namun, dia tidak menyadarinya. Ketika beberapa batu menabrak tubuh gemuk kecil itu, tubuh gemuk itu jelas bergetar. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari sesuatu ketika dia menggantung sedikit lemak di udara dan berteriak, berhenti berpura-pura atau aku akan melemparmu. Mata gemuk kecil itu terbuka lebar ketika dia menjawab dengan tergesa-gesa, tolong jangan menakuti saya, bro. Saya tahu kesalahan saya sekarang. Petik 2. Apakah kamu masih ingin mencapai puncak? Su Zimo bertanya dengan cepat. Ya tentu saja. Pegang punggungku sendirian. Jangan salahkan saya jika Anda jatuh. Ya. Lemak kecil itu bergeser dengan cepat dan melingkarkan tangan dan kakinya di leher dan pinggang Su Zimo seperti gurita. Dengan begitu, meskipun Su Zimo masih membawa seorang pria tambahan, ia memiliki kedua tangan untuk dikerjakan. Pada awalnya, serangan keren tidak ganas. Jelas bahwa tujuannya bukan untuk melukai, ia hanya ingin menghalangi Su Zimo untuk mendaki lebih jauh. Setelah beberapa upaya gagal, keren menjadi frustrasi. Itu sebabnya jika Su Zimo tidak berhasil menghindari serangan sebelumnya, otaknya mungkin dihancurkan oleh cakar bangau. Dia tidak berani ceroboh terhadap roh iblis Yayasan Foundation tahap awal yang marah. Itulah sebabnya dia membuat si kecil berlemak ke posisi dukung sehingga dia bisa memiliki dua tangan untuk melawan iblis. Dalam semua keadilan, Su Zimo hanya di bagian ketiga dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness dan belum cocok untuk roh iblis, bahkan jika itu hanya pada tahap awal Foundation Establishment. Namun, tujuan Su Zimo bukan untuk bertarung dengan Derek. Sebaliknya, dia hanya ingin menghindarinya dan mencapai puncaknya. Dengan itu, segalanya menjadi lebih sederhana. Swoosh! Keren turun sekali lagi saat mata Su Zimo bersinar terang. Sambil mendorong kakinya, dia terus melangkah secara horizontal pada dinding-dinding halus di puncak ketika dia menghindari serangan keren sambil memanjat dengan cepat. Retak, retak, retak. Jari dan kaki Su Zimo menggali jauh ke dalam bebatuan. Kecepatannya tidak kalah dengan ketika dia di tanah. Kau. Ketika burung bangau melihat itu, ia bahkan lebih marah ketika melayang melewati langit dan meledak seperti roket, muncul di belakang Su Zimo dan menyerang tanpa henti dengan cakar dan paruhnya.
Paruhnya yang panjang bahkan lebih tajam daripada pedang terbang sehingga setiap tusukan mengirimkan suara yang tajam dan bergema melalui telinga Susimo. Selama paruh menusuknya, pasti akan ada lubang berdarah di tubuhnya. Lemak kecil itu sangat ketakutan sehingga dia menggigil dengan mata tertutup rapat. Susimo mengelak berulang kali saat tendonnya berteriak. Dengan setiap ekspansi dan kontraksi, darahnya akan terisi ketika tendon besarnya mengejang kuat, mendorong tubuhnya ke batasnya. Menggunakan hanya persepsi rohnya, Susimo menghindari serangan Derek berkali-kali saat dia terus mendaki. Teriakan Derek semakin terburu-buru dan bahkan, ada sedikit niat membunuh. Dia semakin dekat ke puncak. Pada saat yang sama, serangan Derek juga semakin sengit. Ketika dua anak Dao melihat segala sesuatu yang terungkap dari atas puncak, mereka berkeringat dari kepala hingga kaki untuk sarjana seolah-olah mereka yang diserang tepat pada saat itu. Lelaki dan bangau itu saling berselisih di puncak terjal. Meskipun pria itu tampaknya tidak bisa melawan, itu masih sangat berbahaya dan intens. Sedikit lebih lambat dan cendekiawan bisa saja mati di cakar bangau. Wen Xuan dan Xuan Yi memiliki wajah yang sama suramnya saat mereka menonton lekat-lekat, siap untuk menyelamatkannya jika perlu. Untuk berpikir bahwa cendekiawan itu masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk dapat terus mendaki sambil bertahan melawan serangan Lil Kren kami, nada Xuan Yi agak kagum. Wen Xuan berkomentar dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak salah, busur dan pedang di pinggang cendekiawan terbuat dari benda-benda spiritual. Meskipun itu adalah senjata roh semu, mereka menimbang lebih dari 1 ton bersama-sama. Petik 2. Komentar Wen Xuan memiliki makna yang jelas di baliknya, jika Susimo tidak membawa Sanguine Crystal Bow dan Cold Moon Saber, dia akan menjadi lebih gesit dan bahkan mungkin telah mencapai puncak-puncak sekarang. Wen Xuan dan Xuan Yi bertukar pandang. Ada konsensus bersama ketika sebuah pikiran melintas di benak mereka. Sarjana ini, menarik. Babak 68, menaiki puncak. Bagaimana anak ini melatih tubuhnya? Tingkat kegesitan, keharmonisan dan kelenturan adalah sesuatu yang bahkan Beast Spirit tidak bisa menandingi. Gerakannya menyerupai kera dan ular sanca, namun ada banyak perbedaan. Dia mungkin telah mempelajarinya dengan mengamati binatang buas. Sepertinya anak ini agak berbakat. Aku ingin tahu berapa banyak kesengsaraan dari formasi 8 kesulitan yang bisa dia lewati. Saat itu, baik Wen Xuan dan Xuan Yi membeku dengan ekspresi kaget. Wen Xuan bergumam pelan, formasi 8 distresses diatur dalam jurang di bawahnya. Jika anak ini benar-benar naik ke puncak, bukankah itu setara dengan dia melewati formasi 8 kesulitan? Di permukaan, tahap hidup dan mati ketiga Ethereal Sekte adalah bagi para pembudidaya untuk naik ke puncak. Namun, pada kenyataannya, mereka telah menetapkan penghalang dan itu dimaksudkan untuk semua orang untuk jatuh ke ranah formasi 8 kesulitan dalam jurang. Itulah alasan mengapa anak gendut itu hampir saja tergelincir di awal. Lagi pula, tidak ada yang bisa naik ke puncak. Hanya mereka yang berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati dalam formasi 8 distresses yang akan dikirim ke puncak-puncak di mana mereka akan dapat bergabung dengan sekte. Jika mereka gagal kedua kesengsaraan, mereka akan diteleportasi di luar dan tidak akan bisa bergabung dengan sekte. Pada saat yang sama, para pembudidaya itu tidak akan tahu apa yang telah terjadi sama sekali, hanya merasa beruntung bahwa mereka tidak mati. Formasi 8 kesusahan adalah jenis formasi ilusi yang terdiri dari 8 kesengsaraan, kehidupan, usia, penyakit, kematian, pertemuan dengan apa yang mereka benci, berpisah dengan apa yang mereka sukai, cinta tanpa kendali dan semua penyakit dari 5 skanda agama Buddha. Ada 2 alasan mengapa mereka harus bertele-tele dengan meminta para pembudidaya untuk mendaki puncak sebelum menjatuhkan mereka. Pertama, puncak curam pertama-tama akan mencegah para pengecut dan mereka yang kurang memiliki tekad. Kultivasi abadi adalah tindakan menantang surgawi dan merupakan jalan kesulitan yang ekstrim. Jika bahkan mereka yang memiliki tekad baja dan keberanian bahkan mungkin tidak mencapai titik akhir, tidak ada ruang untuk pengecut sama sekali. Kedua, jika setiap orang siap secara mental bahwa mereka akan dihadapkan dengan formasi 8 kesulitan, dunia ilusi tidak akan mampu menyihir mereka yang dengan mudah Ethereal Sect tidak akan mampu mencapai tujuan penuh mereka. Di dunia kultivasi, baik itu keterampilan atau formasi ilusi, pasti akan ada celah yang berbeda untuk itu. Jika pihak yang terkena dampak dapat mempertahankan ketenangan dan kewaspadaan mereka, mereka akan dapat melihatnya dan tidak akan disihir olehnya. Namun, dengan mengirim massa ke puncak sebelum mengalahkan mereka, tidak ada yang akan siap dan ketika mereka dihadapkan dengan kematian, mereka pasti akan panik sebelum mereka memasuki formasi 8 kesedihan dari jurang. Saat itu,
Dengan semua orang berasumsi bahwa mereka sudah mati, mereka kemudian akan menerima dunia ilusi dan melalui kesusahan kematian. Begitu mereka melewati kesengsaraan kematian dan bertahan melalui kesengsaraan hidup, mereka akan dianggap telah melewati tahap ketiga dari tes Ethereal Sect dan akan dapat bergabung dengan sekte tersebut. Tentu saja, ada 8 kesengsaraan bagi formasi 8 kesusahan dan semakin banyak kesengsaraan yang bisa dilewati, semakin baik. Ini bukan hanya tes sederhana, itu adalah ritus peralihan pikiran. Bagaimanapun, semua orang harus menanggung rasa sakit dari 8 kesusahan dalam hidup mereka dan para kultivator tidak terkecuali. Namun, masalah muncul. Jika Suzimo berhasil naik ke puncak, tahap ketiga Ethereal Sect akan ditetapkan untuk apa-apa. Wen Xuan merendahkan suaranya lebih jauh dan berkata, biarkan aku menyerang dan menjatuhkannya secara diam-diam. Kita tidak bisa melawan aturan sekte dengan menerima seseorang yang belum melewati tahap ketiga. Petik 2. Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tidak penting. Saat ini, aku benar-benar ingin tahu apakah dia bisa naik ke puncak hanya dengan kekuatannya sendiri. Petik 2. Berhenti sejenak, mata Xuan Yi berbinar ketika dia berkata dengan kasar, jika pemuda itu benar-benar berhasil naik, aku sendiri yang akan mengatur formasi susunan untuknya agar dia dapat merasakan penuh formasi 8 kesulitan. Sebagai pemimpin puncak Arai Peak, formasi 8 kesusahan adalah mahakaryanya. Bagi seorang master puncak untuk menyatakan bahwa ia ingin meletakkan formasi Arai secara pribadi untuk seorang sarjana yang tidak dikenal adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Ethereal Sect. Di dinding, lelaki dan bangau itu masih melakukannya. Suzimo sudah berkeringat di mana-mana. Matanya tetap cerah seperti biasa, memunculkan pertarungan tanpa akhir di mata mereka. Awalnya, si kecil berlemak menutup matanya dan sangat ketakutan. Namun, dia sekarang sangat bersemangat, berteriak dari waktu ke waktu dari belakang Suzimo untuk mengejek bangau. Kau. Meski sudah mencoba segalanya, Kren tidak bisa menghentikan Suzimo sama sekali. Ditambah dengan cemoohan si gemuk kecil, itu bahkan lebih marah dan serangannya menjadi lebih ganas. Suzimo terpesona juga setelah dikejar oleh Kren untuk waktu yang lama. Melihat dia hanya selangkah dari puncak, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan sutra pikiran Anaconda Eclipse sebelum berteriak, burung sialan, ambil ini. Dentang. Suara irisan tajam terdengar di seluruh tempat. Suzimo telah mengambil Cold Moon Saber di pinggangnya dan menebas ke atas. Berdebur. Sebuah cahaya dingin melesat di udara. Tertegun, Kren tidak lagi berani menyerang Suzimo saat ia mengepak dan melarikan diri. Itu tidak mengharapkan Suzimo untuk bergerak. Lebih dari itu tidak menyangka bahwa Suzimo akan berani untuk bergerak di atasnya. Dalam Ethereal Sect, tidak ada yang berani menggertaknya. Terlepas dari 5 master puncak, bahkan Tuan Ethereal Sect akan menyukainya. Pekerjaan mendorong pelamar sekte potensial ke dalam formasi 8 distresses awalnya dilakukan oleh pembudidaya lain dari sekte. Namun, Kren secara sukarela melakukannya dengan berpikir bahwa itu menarik. Memang, itu agak menyenangkan di awal untuk melihat orang-orang dikejar ke formasi 8 kesulitan satu persatu. Namun, Kren tidak lagi merasa senang setelah menemukan busur dan pedang pembawa sarjana ini. Seekor bulu meluncur perlahan. Meskipun Kren berhasil menghindari serangan itu, saber bulan dingin masih memotong salah satu bulunya. Pemandangan itu menyebabkan 2 master puncak yang menyaksikan di atas membeku sesaat, hampir mencolok ketika mereka mencengkeram senjata roh mereka dengan erat. Empedu anak itu untuk berani menggertak Derek. Dia pasti akan mengalami kesulitan di masa depan jika dia diterima di sekte. Baik Wen Xuan dan Xuan Yi memandang Suzimo dengan sedikit kasihan. Saat itu, Suzimo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah tebasan itu, dia sangat senang ketika dia tertawa terbahak-bahak. Burung sialan, kamu masih terlalu lemah. Kembali dan latih selama beberapa tahun lagi. Petik 2. Dengan lemparan terbalik, Suzimo menikam saber bulan dingin ke dinding puncak dan dalam satu lompatan cepat, melompat ke pisau dengan ujung jari kakinya. Dia kemudian melompat sambil dengan mudah menarik saber bulan dingin dari dinding dengan kakinya. Seluruh proses itu cairan seperti air tanpa jeda sama sekali. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di puncak. Menatap Derek yang masih berputar-putar di udara, Suzimo melambai dan tersenyum. Selamat tinggal. Derek masih dalam masa pertumbuhan. Pada tahun-tahun manusia, usianya tidak lebih dari 8 tahun dan saat itulah yang paling menyenangkan. Meskipun tidak terluka oleh tebasan itu, masih merasa kesal karenanya.
Melihat tindakan Suzimo, bangau itu berkedip beberapa kali seolah-olah hendak hancur sebelum terbang menuju puncak ethereal sambil menangis tanpa henti. Kau, 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 kau. Teriakan bangau bergema melalui ethereal peak, membuat banyak orang khawatir. Bukankah Lil Kren pergi ke puncak depan untuk menggertak mereka? Kenapa itu terlihat seperti orang yang diganggu? Seorang pemuda berambut coklat duduk di dalam istana di puncak eliksir bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari sebuah istana di puncak jimat datang seorang wanita parubaya yang tampak dingin. Melihat derek terbang di udara, dia sedikit mengerutkan kening dan bergumam, ada apa dengan Lil Kren? Memikirkan bahwa seseorang dari Ethereal Sekte akan berani menggertaknya. Seorang pria tua yang acak-acakan muncul di Weapon Peak juga. Dengan berpakaian Slovenia, dia tertawa terbahak-bahak. Berani-beraninya melihat Lil Kren berada di ujung yang kalah. Menarik, menarik. Babak 69, selas mengejutkan. Suzimo berbalik dan melihat 4 orang. Dia telah bertemu 2 anak sebelumnya. Selain mereka, ada 2 pembudidaya parubaya dengan aura luar biasa, menatapnya dengan aneh. Suzimo menduga bahwa mereka berdua pasti senior dari Ethereal Peak. Menempatkan sedikit lemak, Suzimo memperhatikan bahwa ada 8 bendera raksasa sekitar setengah tingginya ketika ditanam di sekitar masing-masing. Bendera-bendera itu memiliki pola-pola misterius yang digambar pada mereka ketika mereka mengepakkan angin. Apa itu? Suzimo mengerutkan kening. Tanpa berpikir lebih banyak tentang hal itu, ia menstabilkan napas dan mengatur pakaiannya sebelum menyapa 2 pembudidaya parubaya. Salam, senior. Saya Suzimo dari Yan Country. Saya telah berhasil mendaki puncak dengan keberuntungan. Mengaktifkan. Sebelum Suzimo bahkan bisa selesai, dia disela oleh teriakan keras. 8 bendera yang mengelilingi Suzimo dan sedikit lemak menyala terang saat polanya bersinar dengan cahaya yang berbeda. Dalam sekejap mata, Suzimo merasakan bahaya yang tidak menyenangkan. Hal terakhir yang dilihatnya adalah salah satu pembudidaya parubaya menyapu jubahnya dari kejauhan saat energi yang tak terbendung menghujani mereka. Energinya luar biasa dan Suzimo tidak tahan sama sekali. Dia tersapu dari puncak dan jatuh, menyaksikan bagian atas puncak berubah lebih kecil dengan yang kedua. Tubuhnya bukan miliknya untuk dikendalikan sama sekali karena rasa takut mulai tumbuh dalam dirinya. Bam! Suzimo jatuh ke dalam jurang dan seluruh tubuhnya hancur. Meskipun tubuh fisiknya jelas hancur, Suzimo masih sepenuhnya sadar. Gelombang rasa sakit yang tak berujung melewatinya, menggigitnya tanpa lelah saat tendonnya robek dan dagingnya robek. Apa yang terjadi? Suzimo tidak bisa mengerti sama sekali. Bahkan, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena dia tersiksa oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah mengerti jenis rasa sakit yang akan dialami seseorang dalam menghadapi kematian. Ketakutan yang intens ada di antara ujung kehidupan dan kematian. Itu adalah ketakutan yang dapat menyebabkan seseorang hancur. Bagi manusia, hampir naluri mereka untuk takut mati. Jika mereka bahkan bisa buang air besar dengan mengarahkan pedang ke tenggorokan mereka, betapa mengerikannya menghadapi kematian itu sendiri. Di puncak, Suzimo dan sedikit lemak berdiri tanpa bergerak dengan mata tertutup dan tubuh gemetar, tak satu pun dari mereka jatuh ke dalam jurang. Keduanya sekarang dalam ilusi formasi 8 kesulitan diaktifkan. Formasi 8 kesusahan ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di jurang karena kamu yang menciptakannya secara pribadi. Apakah mereka berdua bisa menanggungnya? Wen Xuan bertanya dengan cemas. Xuan Yi menjawab, mari kita tunggu dan lihat. Selama mereka bisa melewati satu kesengsaraan, mereka akan dianggap telah lulus ujian. Saat itu, 3 sosok muncul di bagian atas puncak. Mereka bertiga telah lulus ujian dari formasi 8 kesusahan dari dalam jurang. Setelah melewati kesengsaraan hidup dan mati, mereka dipindahkan ke puncak-puncak. Mereka bertiga tampak pucat seperti sehelai kain, berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki ketika mereka duduk di tempat mereka lemah, tampak bingung dan bingung. 2 anak Dao bergegas dan memberi makan mereka bertiga eliksir masing-masing. Begitu mereka mengkonsumsinya, ketiga orang itu tampak lebih santai ketika wajah mereka mulai terisi dengan kehidupan sekali lagi. Kedua kawan dengan akar semangat varian tidak buruk. Mereka sudah melewati 3 kesengsaraan, Xuan Yi tiba-tiba menyebutkan. Wen Xuan menghela nafas. Dari 8 kesusahan, kehidupan, kematian, penyakit, dan usia lebih mudah untuk dilalui. Namun, 4 kesengsaraan di kemudian hari lebih sulit dari yang lain. Bahkan bagi saya sendiri yang telah mencapai inti, saya mungkin tidak bisa melewati semua kesengsaraan. Petik 2.
Saat dia mengatakan itu, salah satu dari 8 bendera bergoyang lembut sebelum menembak ke langit dengan cahaya yang menyilaukan. Xuan Yi menghela nafas lega dan mengangguk. Tidak buruk, anak itu telah melewati masa kesusahan besar. Petik 2. Sesaat kemudian, lelaki angkuh dan perempuan berkulit putih dikirim ke puncak. Wen Xuan menatap mereka berdua dan tersenyum. Bagus, kalian telah melewati 4 kesengsaraan. Beristirahatlah di samping. Petik 2. Swoosh. Namun bendera besar lainnya bergoyang sebelum meledak ke langit. Itu cepat. Dia sudah mengalami kesusahan hidup. Xuan Yi terkejut. Kesusahan hidup adalah sesuatu yang harus dilalui semua orang tetapi dilupakan. Di dalam rahim, janin akan digulung menjadi bola dengan lengan dan kakinya tidak bisa meregang dan tidak bisa bernapas. Itu mirip dengan disegel dalam sangkar yang ketat dan rasa sakit itu menyiksa. Itu juga alasan mengapa bayi akan menangis saat mereka dilahirkan. Tak lama, seberkas cahaya lain menembus awan. Tepat setelah itu, seberkas cahaya keempat. Ini. Wen Xuan dan Xuan Yi bertukar pandang, keduanya bisa membaca keterkejutan di mata yang lain. Dari eliksir pik, seorang pemuda berambut coklat melonjak ke langit dan memandangi lampu-lampu dari kejauhan, mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Cahaya itu dari bendera untuk formasi 8 distresses. Sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat Xuan Yi membuat formasi secara pribadi. Dengan sedikit jeda, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, aku harus memeriksanya. Pada saat yang sama, bayangan melesat menuju puncak depan masing-masing dari talisman dan weapon pick. Bam! Sinar cahaya kelima muncul. Tak lama, seorang pemuda berambut coklat, wanita parubaya berwajah dingin dan seorang lelaki tua yang acak-acakan muncul di puncak juga. Kelima master puncak dikumpulkan. Swoosh! Bendera besar goyah. Sinar cahaya ke-6. Dia sudah melewati 6 dari 8 kesulitan. Sungguh kekuatan mental. Dari mana anak ini? Pemuda berambut coklat itu bertanya dengan suara berat. Dia dari negara Yan. Saya tidak tahu apa-apa selain itu, Wen Xuan menggelengkan kepalanya. Wanita berwajah dingin itu menyapu pandangannya ke tubuh Su Zimo dan mengerutkan kening, bertanya, api roh akar. Sepertinya itu masalahnya. Namun, untuk beberapa alasan, gerbang pengujian roh menolak untuk membiarkannya lewat. Kita bisa mengujinya dengan batu roh lagi nanti, jawab Wen Xuan. Tepat setelah dia menjawab. Bam! Sinar ke-7 cahaya menembus. Su Zimo telah melewati kesusahan ke-7. Lemak kecil sudah tergeletak di tanah menangis terseduh-seduh setelah bertahan melalui kesengsaraan hidup dan mati, dia belum menarik diri dari rasa sakit yang diterima dari kesengsaraan dari 8 kesusahan. Selama waktu itu, 2 anak Dao menjelaskan kepada semua orang yang hadir tentang keseluruhan tahap hidup dan mati. Dari 500 pelamar ganjil awal, hanya ada 6 yang tersisa di puncak yang telah melewati tahap ketiga. Selain pria angkuh, wanita berkulit putih dan sedikit berlemak, 3 sisanya adalah manusia tanpa ki roh. Semua orang memandang Su Zimo dengan tatapan yang rumit. Mereka baru saja melalui kesengsaraan dari 8 kesusahan secara pribadi dan masih bisa mengingat rasa sakit luar biasa yang mereka alami. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan jenis siksaan yang akan dialaminya melalui 7 kesusahan yang berbeda. Xuan Yi berbicara dengan nada muram, kesusahan ke-8 adalah dari 5 skanda. Itu sama dengan 7 kesusahan sebelumnya yang digabungkan dan bukan sesuatu yang bisa ditanggung manusia. Biarkan saya menghilangkan formasi kalau anak itu terluka. Dia baru saja akan bergerak ketika seberkas cahaya ke-8 bersinar. Itu sangat menakjubkan di puncak dan menerangi setengah langit di atas mereka. Pada saat yang sama, Su Zimo tiba-tiba membuka kedua matanya dan dengan niat membunuh yang membara, ia mundur mencengkeram saber bulan dinginnya dan menebas ke depan. Itu adalah tebasan yang menakjubkan. Tebasan tunggal itu bahkan lebih terang dari sinar ke-8 yang menutupi seluruh puncak. Itu diarahkan tepat di Xuan Yi dengan niat yang sangat mengerikan sehingga udara di puncaknya tampak membeku dan menjadi basi. Semua 5 master puncak tertegun segera. Lagi pula, tebasan terjadi terlalu tiba-tiba. Ekspresi Xuan Yi tidak berubah. Mengulurkan jarinya, sebuah cahaya memancar dari ujungnya saat dia mengetuk sabre bulan dingin dengan lembut. Dentang. Cold Moon Saber dikirim terbang. Tubuh Su Zimo tersentak ketika dia tersandung beberapa langkah dan hampir tergelincir dari puncak. Ketika dia melihat jurang di bawah lapisan awan di bawahnya, Su Zimo perlahan-lahan terbangun dan menyadari bahwa semua yang dia alami hanyalah ilusi. Tatapan 5 tuan puncak memandang Su Zimo berubah perlahan. Bab 70, bergabung dengan puncak etiril.
Hal yang benar-benar mengejutkan 5 Master Puncak bukanlah fakta bahwa Su Zimo telah mengalami 8 kesusahan. Itu adalah tebasannya. Sebagai Perfected Golden Chorus, mereka berlima bisa merasakan jenis energi yang dibawa oleh tebasan, kekuatannya bahkan telah melampaui kekuatan penuh prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan. Agar manusia biasa melampaui kekuatan prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan hanya dengan semburan tubuh fisiknya, fenomena seperti apa itu? Itu adalah bukti bahwa tubuh pria ini sekuat binatang buas. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa menandingi roh-roh jahat Foundation Establishment tahap awal. Bukan hanya itu, tebasan Su Zimo membawa niat membunuh yang berat. Pria ini pasti telah membunuh beberapa kali untuk menampilkan tebasan seperti itu. Namun, bagaimana mungkin seorang manusia telah membunuh berkali-kali? Lebih jauh lagi, keterkejutan mereka datang dari fakta bahwa Su Zimo telah berani menyerang Xuan Yi dengan ketegasan yang tegas. Orang harus mengerti bahwa Su Zimo hanyalah manusia biasa. Namun, Xuan Yi adalah inti emas yang disempurnakan, pemimpin puncak Arai Peak. Bagi manusia biasa, dia adalah apa yang akan mereka definisikan sebagai abadi. Namun, tebasan Su Zimo memiliki niat untuk membunuh yang abadi. Mengapa kamu menyerang saya? Tatapan Xuan Yi cerah saat dia menatap Su Zimo dan bertanya dengan muram. Pada saat itu, Su Zimo telah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi dan semua yang dia alami hanyalah halusinasi. Menurunkan kepalanya, dia menjawab, "Aku salah mengira kamu sebagai orang yang telah memukulku untuk mendorongku dari puncak. Karena itu, serangannya." 5 pemimpin puncak telah mengharapkan jawaban itu. Namun, jawaban itu juga menyusahkan pada saat bersamaan. Ini adalah pria yang tidak bisa dijinakkan. Baik itu apakah pihak lain itu abadi atau ada yang kuat mendukungnya, selama orang ini tersinggung, dia akan membunuh pihak lain. Bagi mereka, Su Zimo seperti pedang bermata dua. Tegas dan tajam, dia tidak hanya bisa membunuh, dia juga bisa melukai mereka. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi keberuntungan atau bencana menerima seseorang seperti ini ke dalam sekte. Namun, Su Zimo memiliki kekuatan mental yang sangat langka sehingga ia bahkan bisa bertahan melalui kesengsaraan 8 kesusahan. Akan sulit bagi Ethereal Peak untuk menyerah pada bakat langka tersebut. Selanjutnya, Su Zimo sudah melewati ketiga tes sekte ini. Sambil bertukar pandang, kelima Master Puncak tidak bisa sampai pada suatu keputusan. Biasanya, Guru Spirit Peak, Wen Xuan, pasti akan menjadi yang pertama menerima seseorang seperti itu. Namun, dia tetap diam saat ini. Merenungkan dalam hati, Wen Xuan mengambil batu penguji roh dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Uji akar rohmu lagi. Su Zimo mencengkeram batu pengujian roh dengan erat. Itu bersinar merah-merah dan memancarkan panas. Kelima Master Puncak mengangguk setuju. Elemen api, akar roh surga. Betul. Sebelum pikiran itu berlalu, batu penguji roh berubah menjadi abu dan tersebar dari ujung jari Su Zimo. Semua orang tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Anak gemuk itu menunjuk ke arah Su Zimo dengan gelisah. Pemimpin puncak, lihat, saya tidak berbohong. Meskipun kelima Master Puncaknya adalah Perfected Golden Chorus, mereka belum pernah melihat orang yang bisa mengubah batu pengujian roh menjadi abu untuk tes belaka. Itu aneh. Tiba-tiba, sebuah suara berwibawa meledak di kelima pikiran mereka. Anak ini memiliki niat membunuh yang terlalu banyak dan terlalu kurang ajar. Karena dia memiliki akar roh api, kita dapat membiarkan dia bergabung dengan Weapon Peak untuk mempelajari lebih lanjut tentang kerajinan senjata pemurnian. Kita bisa membuat rencana lain untuknya setelah kita mencukur sedikit keagresifannya. Petik 2. Suara itu dari Master Sekte Ethereal Peak. Selain 5 Master Puncak, tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin puncak Weapon Peak adalah orang tua yang acak-acakan. Dia mencibir pada Su Zimo. Ayo, ikuti aku kembali ke puncak senjata. Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid percobaan Ethereal Peak. Anda akan berada di bawah saya. Dimengerti. Su Zimo mengangguk. Pria angkuh, wanita berkulit putih dan sedikit lemak dilantik ke Spirit Peak secara alami sementara 3 manusia yang tersisa ditugaskan ke Elixir, Arai dan Talisman Peak. Melambaikan jubah berminyaknya, lelaki tua yang acak-acakan itu mengumpulkan Su Zimo dan meninggalkan puncak. Tak lama kemudian, Su Zimo dibawa ke puncak senjata ketika lelaki tua yang berantakan itu berkata, "Aku tuanmu mulai sekarang. Kami tidak memiliki begitu banyak aturan di sini di Weapon Peak. Anda bisa memanggil saya orang tua." Sueyi, iya kamu, kemari. Pria tua yang acak-acakan memberi isyarat kepada seorang murid yang lewat di dekatnya. Pria bernama Sueyi itu lemah dan kurus. Berlari,
Dia menganggukkan kepalanya kepada pria tua yang berantakan itu dan menyapa dengan sopan, "Tuan." Su Zimo di sini baru saja bergabung dengan sekte dan dia adalah adik laki-lakimu. Ambilkan dia salah satu lencana sekte dan barang-barang kami untuk murid-murid percobaan sebelum memilih tempat tinggal gua. Petik 2. Setelah memberikan instruksinya, lelaki tua yang acak-acakan itu melambaikan jubahnya dan pergi. "Kalau begitu, aku akan mengganggumu, kakak," sapa Su Zimo dengan tinju yang ditangkupkan. Su Wei tersenyum dan mengibaskannya. "Tidak apa-apa, jangan bersikap sopan." Dia membawa Su Zimo ke hadapan sebuah rumah susun yang megah dan memperkenalkan, "Ini adalah kamar senjata puncak eliksir kami. Jika ada murid percobaan dari 5 puncak menginginkan senjata roh, mereka harus datang untuk menukarnya menggunakan poin kontribusi mereka. Untuk menukar batu roh, ramuan dan manual kultivasi, orang harus menggunakan poin kontribusi juga. Bagaimana kamu mendapatkan poin kontribusi?" Su Zimo bertanya. "Ada prasasti misi dalam 5 puncak yang akan menyegarkan dengan misi baru setiap saat. Semakin besar kesulitan misi, semakin banyak poin kontribusi yang mereka berikan." Su Wei membawa Su Zimo ke kamar senjata roh dan menyapa penjaga tua itu, "Senior, ini adalah murid baru dari Weapon Peak dan dia di sini untuk lencana sekte." "Oh, nama." Penjaga tua itu membuka matanya yang mengantuk dan bertanya dengan lemah. "Su Zimo." Dari tas penyimpanannya, penjaga tua itu mengambil lencana batu giok panjang di mana satu sisi tergores dengan pola misterius dan sisi lainnya halus dan kosong. Dengan kukunya yang tajam, penjaga tua menembakkan aliran ki roh dan menulis dalam huruf kursif, "Su Zimo." Setelah mengeluarkan lencana, penjaga tua itu kembali tidur. Su Zimo mengambil lencana itu dan memeriksanya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang luar biasa tentangnya. Su Wei tersenyum. "Saudara junior, jangan memandang rendah lencana sekte ini. Memegangnya memberi Anda kebebasan masuk dan keluar dari sekte dan bahkan penghalang kabut yang membingungkan di luar tidak dapat memengaruhi Anda." Su Zimo mengangguk dan menyimpannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, Su Wei menamparkan kepalanya sendiri seolah dia mengingat sesuatu. Dia kemudian berbalik dan tersenyum kepada penjaga tua itu. "Senior, apakah kamu lupa tentang sesuatu?" Tanpa membuka matanya, penjaga tua itu membuang tas penyimpanan dengan santai. Menerima itu, Su Wei menyerahkannya kepada Su Zimo. "Saudara junior, ada manual untuk Spirit Peering Art dan Ki Condensation bersama dengan 10 batu roh kelas rendah. Lakukan dengan baik." Petik 2. Su Wei tahu bahwa Su Zimo belum menguasai Ki Condensation dan karenanya membuka tas penyimpanan sebelum menempatkan salah satu dari 2 manual di tangan yang terakhir. Dia memanggil pedang terbang dan menyuruh Su Zimo melompat. Sesampainya di tengah puncak, ia menunjuk ke deretan tempat tinggal gua. "Puncak senjata tidak memiliki banyak murid sehingga banyak tempat tinggal gua kami kosong. Pilih saja yang Anda suka, saudara junior." Petik 2. Mengingat bahwa ia harus mengembangkan mistik klasik of 12 Kings Demon of the Wilderness, Su Zimo memilih yang terpencil di sudut rumahnya di Ethereal Peak.